Halo siswa-siswi SMA kelas 10, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penerapan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kita langsung bahas penerapan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari fungsi komposisi, kemudian kita lanjutkan ke fungsi inverse. Yang pertama, penerapan fungsi komposisi. Kita langsung bahas mulai dari contohnya. Contoh yang pertama diambil dari soal UN SMA Matematika IPA tahun 2018. Soalnya adalah, suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu X memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah jadi M dengan mengikuti fungsi M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas mengikuti fungsi Gm sama dengan 4M tambah 2. Dengan X dan M dalam satuan ton, jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, maka banyak kertas yang dihasilkan adalah A 5 ton, B 10 ton, C 15 ton, D 20 ton, E 30 ton. Oke, mari kita bahas. Diketahui M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2 dan Gm-nya sama dengan 4M tambah 2. Yang ditanyakan adalah komposisinya ya, karena tadi prosesnya melalui dua tahap. Kemudian jika bahan yang tersedia 4 ton, maka berapa total yang dihasilkan? Nah, pertama kita cari komposisinya terlebih dahulu. G.Fm. Kenapa G dulu baru F? Karena sesuai dengan urutan komposisi berarti kan yang diselesaikan melalui tahap pertama dulu ya. Tahap pertama itu kan Fm. Jadi fungsinya itu komposisinya G.F bukan F.G. Karena melalui tahap pertama terlebih dahulu yaitu F. Kemudian baru ke tahap kedua yaitu fungsi G. Jadi komposisinya G bundaran F. Oke, G bundaran F berarti fungsi F-nya nanti kita masukkan ke dalam fungsi G. Nah, fungsi F-nya itu tadi adalah, ini kita ganti M langsung ya, jadi M pangkat 2 min 3M dikurang 2. Nah, fungsi ini kita masukkan ke dalam fungsi G, jadi M yang ada di sini kita ganti dengan ini. Jadi 4-nya tetap, M-nya kita ganti menjadi M kuadrat min 3M min 2. Jangan lupa plus 2-nya masih ada dari fungsi G-nya ya. Kemudian kita kali 4 kali M kuadrat jadi 4M kuadrat, 4 dikali min 3M jadi min 12M, 4 dikali min 2 jadi min 8, plus 2. Sama dengan 4M kuadrat kita tulis ulang karena nggak ada lagi yang bisa dihitung. Min 12M juga ditulis ulang. Nah, kita hitung yang ini ya. Min 8 tambah 2. Utang 8 dibayar 2 berarti utangnya masih ada 6. Jadi komposisinya adalah 4M kuadrat min 12M min 6. Nah, kemudian kita mencari nilai fungsi komposisi G.F4 karena tadi bahan yang tersedia adalah 4 ton ya. Kita tinggal ganti M-nya dengan angka 4. Ya, ini M-nya kita ganti dengan angka 4. Nah, kita hitung pangkatnya dulu. 4 pangkat 2, 16. 16 kali 4 hasilnya 64. 12 kali 4, 48. Min 6-nya tulis ulang. Nah, 64 dikurang 48 dikurang 6 sama dengan 10. Jadi, banyak kertas yang dihasilkan itu adalah 10 ton. Jadi, jawabannya yang B. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Suatu pabrik tepung dengan bahan dasar beras X memproduksi tepung beras melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan tepung beras setengah jadi Y dengan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1/9 X kuadrat min X plus 5. Tahap kedua, menggunakan mesin 2 menghasilkan tepung beras dengan fungsi GY sama dengan 7Y plus 3
dengan XY dalam satuan ton. Jika beras yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 9 ton, maka banyak tepung beras yang dihasilkan adalah titik-titik ton. Ini kurang lebih penyelesaiannya sama seperti contoh 1 tadi ya. Oke, opsinya yang A 34, B 36, C 38, D 42, E 46. Oke, banyaknya tepung beras yang diproduksi tergantung pada banyak beras yang tersedia. Diketahui Y sama dengan Fx sama dengan 1/9 X kuadrat min X plus 5. Dan GY sama dengan 7Y plus 3. Berdasarkan aturan komposisi fungsi diperoleh G bundaran Fx ya, sama seperti tadi. Jadi karena ini tahap yang pertama dan ini tahap yang kedua, maka komposisinya G bundaran Fx. Berarti kita substitusi Fx ke dalam G. Fx-nya adalah 1/9 X kuadrat min 9X plus 5. Berarti fungsi ini kita masukkan ke dalam fungsi Y ya. Jadi 7 dikali 1/9 X kuadrat min X plus 5 tambah 3. Kita kali 7-nya dengan semua yang angka di dalam kurung. Ya. Jadi ini ya, jadi X-nya tinggal kita ganti dengan angka 9. Karena tadi beras yang tersedia adalah 9 ton ya. Ini X-nya ganti 9, ini X-nya juga diganti 9. Oke, 9 pangkat 2, 81, 81 bagi 9 hasilnya 9, min 9 plus 5-nya kita tulis ulang, plus 3-nya juga, 9 kurang 9, 0, 0 tambah 5 hasilnya 5, 7 kali 5, 35, tambah 3 jadi hasilnya 38. Ya, jadi banyak tepung beras yang dihasilkan adalah 38 ton. Contoh yang ketiga, banyak bakteri N dalam makanan yang berada di kulkas dapat dinyatakan dalam ekspresi matematika. NT sama dengan 20T pangkat 2 dikurang 80T tambah 500. Dengan nilai T-nya itu antara 2 dan 14 ya. Antara dari 2 sampai 14 T-nya. Di mana T besar ini adalah melambangkan suhu makanan dalam derajat Celcius ya. Kalau dalam bahasa Inggris, suhu itu kan temperatur, jadi disimbolkan dengan huruf T besar. Di fisika juga suhu itu simbolnya lambangnya T ya, T besar. Ketika makanan dikeluarkan dari kulkas, suhu makanan diberikan oleh hubungan T besar, T kecil sama dengan 4T tambah 2. Dengan nilai T-nya antara 0 sampai 3. Ya, seperti tadi, suhu itu kan T besar ya, temperatur dalam bahasa Inggris. Dalam fisika juga disimbolkan dengan T besar. Kemudian, untuk waktu, ya, di mana T-nya T kecil ini adalah melambangkan waktu atau jam. Waktunya ini dalam jam. T dalam bahasa Inggris itu time. Ya, dalam fisika juga T kecil ini melambangkan waktu ya. Jadi ini suhu T besar, kalau yang T kecil ini adalah waktu. Pertanyaannya, yang A, tentukan fungsi komposisi N, T besar, T kecil, kemudian tafsirkan maknanya dalam konteks masalah. Yang kedua, carilah waktu T dalam jam ketika banyak bakteri mencapai 2000. Oke, kita bahas. Yang pertama, menentukan fungsi komposisi N, T besar, T kecil. Fungsinya ini ya. Kita kembali lagi ke soal supaya kalian ingat. Nah, fungsinya tadi ini ya, fungsi N-nya. N, T besar, T kecil sama dengan 20 dikali 4T tambah 2 pangkat 2 dikurang 80 kali 4T tambah 2 tambah 500 ya. Kemudian ini kita jabarkan, 4T pangkat 2 jadi 16T kuadrat, 4T dikali 2 dikali 2 hasilnya 16T, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian ini dikali min 80 dikali 4T min 320T, min 80 dikali 2 hasilnya min 160.
tambah 500-nya kita tulis ulang. Kemudian 20-nya kita kali, 20 kali 16T kuadrat jadi 320T kuadrat, 20 dikali 16T jadi 320T, 20 dikali 4 jadi 80. Ini yang 320T kita tulis ulang. Nah, min 160 tambah 500 jadi 340. 320T pangkat 2 kita tulis ulang. Di sini ada plus 320T dan ada min 320T. Ini hasilnya ketika kita hitung adalah 0 ya. Nah, berarti kita tinggal menghitung 80 ditambah 340. Hasilnya 420. Nah, fungsi komposisi N, T besar, T kecil, menyatakan banyaknya bakteri dalam makanan sebagai fungsi dari lamanya waktu makanan setelah keluar dari kulkas. Jadi, fungsi komposisi ini menyatakan jumlah bakteri setelah makanan itu keluar dari kulkas. Nah, ketika banyak bakteri mencapai 2000, maka diperoleh persamaan 320T pangkat 2 tambah 420 sama dengan 2000. 2000-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi 320T kuadrat, ini 420 dikurang 2000, hasilnya 1580. Kita sama-sama bagi 20 ya. Jadi 16T kuadrat dikurang 79. Nah, ini kita faktorkan. Jadi 4T plus akar 79 dikali 4T min akar 79. Dari kurung yang pertama berarti kita dapat T-nya itu adalah min akar 79 per 4. Dari kurung yang kedua kita dapat bahwa T keduanya itu adalah akar 79 per 4. Nah, kita ambil yang positif ya, karena waktu itu nggak ada yang negatif. Jadi kita ambil T yang positif, yaitu akar 79 dibagi 4. Akar 79 itu 8,8 dibagi 4 itu senilai dengan 2,2 jam. Jadi, banyak bakteri mencapai 2000 pada saat T sama dengan 2,2 jam. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengenai penerapan fungsi inverse. Contoh yang pertama, penghasilan per bulan seorang karyawan terdiri atas gaji pokok dan bonus penjualan. Gaji pokok karyawan tersebut adalah 4.500.000. Bonus penjualannya sebesar GX sama dengan 5.000 X rupiah, dengan X menyatakan banyaknya unit barang yang laku dijual olehnya selama sebulan. Jika Fx menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, fungsi inverse F adalah yang A, F inverse X sama dengan 1 per 5.000 X tambah 900, yang B, F inverse X sama dengan 1 per 5.000 X dikurang 900, yang C, F inverse X sama dengan 900 dikurang 1 per 5.000 X, D, F inverse X sama dengan 1 per 900 X dikurang 5.000, yang E, F inverse X sama dengan 1 per 900 X tambah 5.000. Penghasilan total karyawan itu sama dengan gaji pokoknya ditambah dengan bonus penjualan. Oleh karena itu, fungsi F dinyatakan oleh Fx sama dengan 4.500.000 ditambah 5.000 X. 4.500.000 ini tadi adalah gaji pokoknya, dan ini adalah bonus penjualannya 5.000 X. Misalkan Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan 4.500.000 tambah 5.000 X. Nah, ini 4.500.000-nya kita pindah ruas ke kiri, Y dikurang 4.500.000 sama dengan 5.000 X. Maka X itu sama dengan Y dikurang 4.500.000 dibagi 5.000. Nah, X kita ubah jadi Y, Y-nya kita ubah jadi X. Ya, X ini berubah jadi Y. Ini 1Y per 5.000. Ini, maaf ya, ini harusnya X di sini. 1 per 5.000 X ya, 1 per 5.000 X dikurang. Nah, 4.500.000 dibagi 5.000 hasilnya 900. Maka inverse-nya tuh ini udah termasuk langsung inverse ya.
Jadi inversnya adalah 1/5000 X dikurang 900. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh yang kedua, untuk mencetak X eksemplar novel dalam sehari, diperlukan Fx sama dengan 1/500 X tambah 100 unit mesin cetak. Padahal, jika digunakan X unit mesin cetak, biaya perawatan harian yang harus dikeluarkan adalah Gx sama dengan 10X tambah 5 dalam ribuan rupiah. Nah, jika pengeluaran untuk perawatan mesin hari ini sebesar 65.000, maka banyak eksemplar novel yang dicetak adalah, maka ini termasuk fungsi inverse ya, karena yang ditanya adalah berapa banyak novel yang dicetaknya. Yang A, G inverse komposisi F inverse 65. Yang B, F inverse bundaran G inverse 65. Yang C, F dikali G 65. Yang D, G bundaran F 65. E, F bundaran G 65. 65 di sini maksudnya 65.000 ya. Nah, tadi kan karena perawatan mesinnya 65.000, kan tadi biaya perawatan itu fungsinya Gx sama dengan 10X plus 5. Nah, X-nya ini kita nggak tahu berapa kan, karena X-nya itu mewakili si novelnya. Maka kita menggunakan rumus inverse ya. Pengeluaran untuk perawatan mesin sebesar 65.000 dan diketahui biaya perawatannya ditentukan oleh Gx sama dengan 10X plus 5 untuk X banyak mesin cetak. Nah, untuk itu harus dicari inverse dari Gx terlebih dahulu. G inverse X itu berarti X min 5 per 10. Nah, substitusi X sama dengan 65 ke fungsi inverse Gx, yaitu ini X-nya tinggal ganti 65, jadi 65 dikurang 5 dibagi 10. 65 dikurang 5 hasilnya 60, 60 bagi 10 hasilnya 6. Jadi banyaknya mesin cetak itu ada 6 unit. Nah, untuk mencetak X eksemplar novel dalam sehari diperlukan Fx sama dengan 1/500 dikali X tambah 100 unit mesin cetak. Karena tadi diperoleh 6 unit mesin cetak, maka perlu ditentukan inverse dari Fx terlebih dahulu, yaitu inverse dari ini adalah 500X dikurang 100. Nah, untuk X sama dengan 6, kita tinggal ganti X-nya sama 6. Jadi, 500 kali 6 dikurang 100. 500 kali 6 hasilnya 3.000 ya. 3.000 dikurang 100 hasilnya 2.900. Jadi, notasi komposisi fungsi yang tepat untuk menentukan banyaknya harga eksemplar novel yang dicetak adalah F inverse bundaran G inverse sama dengan 65. Jadi, dicari dulu berapa banyak unit mesin cetaknya, baru dicari berapa banyak unit berapa banyak novel yang dicetak gitu ya. Jadi komposisinya F inverse bundaran G inverse 65. Contoh yang ketiga, misalkan F adalah fungsi yang dapat mengkonversi suhu dari X derajat Celcius ke Y derajat Fahrenheit, sehingga kita dapat menggunakan hubungan Y sama dengan Fx sama dengan 9/5X tambah 32. Misalnya, ketika suhu sama dengan 15 derajat Celcius, itu akan ekivalen dengan 59 derajat Fahrenheit. Carilah fungsi inverse dari fungsi Fx dan jelaskan arti dari fungsi inverse ini. Langkah yang pertama, dari Y sama dengan Fx sama dengan 9/5X tambah 32, kita bisa memperoleh bahwa 9/5X itu sama dengan Y dikurang 32. Jadi ini Y-nya kita pindah ruas ya. Tuh. Kemudian, berarti X-nya itu adalah Y min 32 dibagi 9/5 atau 9/5-nya kita balik jadi 5/9 dikali Y dikurang 32. Nah, maka ini adalah inverse-nya, inverse dari Fx ya. X itu sama dengan F inverse Y sama dengan 5/9 Y dikurang 32. Langkah yang ketiga, ubah X dengan Y dan Y dengan X pada hubungan yang terakhir, pada hubungan ini ya.
X-nya kita ganti Y, Y-nya kita ganti X. Jadi, Y sama dengan F inverse X sama dengan 5/9 dikali X dikurang 32. Nah, jadi fungsi inverse dari Y sama dengan Fx sama dengan 9/5 X tambah 32 itu adalah Y sama dengan F inverse X sama dengan 5/9 dikali X min 32. Nah, fungsi inverse ini dapat digunakan untuk mengkonversi suhu dalam derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. Misalnya, ketika suhu 104 derajat Fahrenheit, maka akan ekuivalen dengan suhu, kita ganti X-nya dengan 104, jadi 5/9 dikali 104 dikurang 32. Jadi 5/9 dikali 104 dikurang 72 hasilnya 72. 72 bagi 9 hasilnya 8, 8 kali 5 hasilnya 40 derajat Celcius. Jadi, kesimpulannya 104 derajat Fahrenheit ekivalen dengan 40 derajat Celcius. Terima kasih. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada kolom komentar atau melalui nomor WhatsApp saya. Terima kasih.